Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mengajak saudaraku untuk melihat sebuah situs peninggalan leluhur, yaitu Masjid Agung Mataram Islam yang berada di Dusun Kauman, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Nah, masjid ini dulu dibangun oleh Sultan Amangkurat I atau Amangkurat Agung, pengganti atau anak dari Sultan Agung Hanyokorokusumo. Sultan Amangkurat adalah Sultan keempat atau Raja Mataram keempat. Dia memindahkan ibu kota kerajaan dari Kerto ke Pleret. Sebelumnya ada di Kota Gede, terus ada di Kerto, dan ada di Pleret. Zaman Sultan Amangkurat I ini, ibu kota dipindah ke Pleret. Dengan demikian, fasilitas pemerintahan dan keagamaan juga dibangun di kota Pleret ini. Salah satunya Masjid Agung Mataram Islam. Masjid ini berukuran 40 kali 40 meter. Saudaraku, Masjid Agung Kauman Pleret dibangun oleh Raja Mataram Islam keempat yang berkedudukan di Pleret, bernama Amangkurat I atau Amangkurat Agung. Serat Babat Momana menyebutkan bahwa pada tahun 1571 J atau sekitar 1649 Masehi adalah waktu pembangunan Masjid Agung Kauman Pleret. Pendapat ini diperkuat oleh Rick Leves yang menyatakan bahwa pendirian Masjid Agung Kauman Pleret juga disebutkan dalam Babat Ing Sangkolo, yaitu pada bulan Muharram tahun 1571 J. Dua babat tersebut tentunya cukup untuk dijadikan dasar informasi mengenai waktu pembangunan Masjid Agung Kauman Pleret. Dibangunnya Masjid Agung Gede di daerah Pleret disebabkan kala itu ibu kota kerajaan Mataram Islam dipindahkan dari Kota Gede ke Karto atau Kerto, kemudian ke Pleret. Menurut catatan Lons, ketika berkunjung tahun 1733 Masehi, Masjid Agung Pleret berukuran besar, berbentuk segi empat, namun telah mengalami kerusakan. Lons masih sempat menyaksikan masjid tersebut mempunyai 3 pintu di sebelah timur dan mempunyai serambi depan yang besar. Masjid tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi. Akhir masa Keraton Pleret sebagai pusat pemerintahan Mataram Islam ditandai dengan serbuan pasukan Trunojoyo yang mengakibatkan Amangkurat I meninggalkan kota itu pada tanggal 28 Juni 1677 Masehi. Setelah menguasai Pleret, Trunojoyo memerintahkan untuk menghancurkan keraton tersebut. Namun, Masjid Agung Pleret tidak ikut dihancurkan. Disebutkan pula bahwa Pangeran Puger, salah seorang putra Amangkurat I, kembali ke Pleret dan berhasil merebut kerajaan dari tangan Trunojoyo. Ia tinggal di Pleret hingga tahun 1644 Jawa atau 1722 Masehi. Kemudian pindah ke Kartasuro. Hai guys, sekarang saya berada di prototipe Masjid Keraton Mataram Pleret di Pleret, Yogyakarta. Ini zaman Mataram Pleret, Amangkurat Agung di sini. Karena materinya harus lebih dari berapa, Mas? 60%. Harus 60% harus material asli. Asli. Bila tidak bisa dibangun lagi. Agungan Masjid zaman Mataram Pleret. Dudukan Soko Guru. Ya, umpak. Oh. Umpak. Dari batu andesit. Suasana di sekitar Masjid Mataram Pleret ya. Ini batu bata putih. Iya, sama-sama ya. Pertama.
Ini mihrabnya, Ini mihrabnya, mihrab pengimaman tempat imam. dari batu bata yang terdiri dari bata putih dan bata merah yang jauh lebih besar dari batu bata saat ini. Di sini juga ada umpak dari batu andesit yang berbentuk bulat, yang mungkin konsepnya juga adalah golok gilik, sehingga tiang replika tiangnya ini hampir seperti Masjid Demak, adalah kayu bulat yang seperti tatal. Ini hanya replika, kalau aslinya sudah hilang. Itu saluran air ya, yang ada di bawah tanah. Demikian tadi saudaraku, kunjungan kita ke situs Masjid Agung Pleret. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan inspirasi kita untuk melestarikan peninggalan leluhur. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.